Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita selalu diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan salah satu tugas dan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu thalabul ilmi di madrasah yang kita cintai ini. Namun sebelum pembelajaran bahasa Indonesia kita mulai, sebaiknya kita awali kegiatan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas bacaan basmalahnya. Semoga dengan bacaan basmalah tadi akan dapat memperlancar jalannya kegiatan pembelajaran hari ini. Selanjutnya akan saya absen terlebih dahulu kehadiran siswa hari ini pada jam mapel ke-6. Redopedia Deni Widiawati, Reza Kirana, Jari Kijalbin, Rizal Aji, Hanifah Aulia Putri, Yonika Aula, Nuria Yulkani, Nadine Inaya, Fadia Bina. Alhamdulillah hari ini kelas 9 masuk semua, tidak ada yang sakit ataupun izin maupun yang lainnya. Baik siswa-siswi, seperti yang telah kita pelajari kemarin, telah membahas tentang teks laporan. Saya yakin kalian pasti masih ingat apa itu teks laporan. Kemarin baru sampai pada pengertian teks laporan dan struktur isi teks laporan. Saya yakin kalian pasti masih ingat semua apa itu teks laporan. Coba, nah, teks yang berisi laporan bersumber dari pengamatan atau observasi atau penelitian. Bagus sekali jawabannya, Pak. Nah, kemudian di sini disebutkan di dalam teks laporan, ya, di halaman 21. Teks laporan kemarin sudah kita bahas sampai dengan struktur isi teks laporan. Lalu sekarang kita akan membahas tujuan teks laporan. Apa tujuan kita membuat teks laporan? Di sini disebutkan yang pertama, tujuan teks laporan yaitu memberikan atau menjelaskan laporan pertanggungjawaban dari sebuah tugas atau kegiatan pengamatan dalam kurung observasi. Kemarin ketika kalian melaksanakan kegiatan studi tour, wisata ziarah, kalian juga mengunjungi museum. Sana apa saja yang kalian lihat, apa saja yang dapat kalian pelajari dari museum tersebut. Itu juga salah satu sebagai bentuk untuk membuat teks laporan. 3. Menjadikan sumber informasi yang akurat dan terpercaya karena disusun berdasarkan data dan fakta. Dalam membuat teks laporan ini harus sesuai dengan data maupun fakta yang sebenarnya. Tidak boleh ada faktor opini atau emosi kalian. Kemudian yang ketiga, ciri-cirinya. Ciri-ciri teks laporan yaitu yang pertama, bersifat informatif. Apa itu informatif? Artinya memberikan informasi yang berguna mengenai objek yang diamati kepada pembaca. Bersifat informatif. Yang kedua, bersifat komunikatif. Apa itu komunikatif? Komunikatif adalah menggunakan bahasa yang seolah-olah membuat pembaca sedang berkomunikasi dengan teks tersebut. Tujuannya agar isi laporan dalam teks mudah dimengerti oleh semua orang.
tidak dari hanya kalangan dewasa saja, tetapi dari kalangan remaja, anak-anak, orang tua, itu juga semua bisa memahami dengan kalimat yang kita buat, karena menggunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh semua orang. Nah, kemarin ketika di awal pertemuan kita membahas, di sana ada teks laporan ini mengenai Bengawan Solo. Bengawan Solo adalah salah satu lokasi yang kemudian dijadikan sebuah lagu Bengawan Solo. Nah, selanjutnya untuk lebih memahami apa yang kita pelajari, akan kita gunakan media pembelajaran. Kita akan dibantu dengan proyektor, ada sound juga, pengeras suara, dan laptop. Nah, harapannya dengan menggunakan media pembelajaran ini akan dapat lebih mudah kalian dalam memahami materi yang dibahas. Silakan disimak dengan sesama, dengan cermat tambahan materi melalui video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi di mata pelajaran bahasa Indonesia. Di video kali ini kita masuk bab baru, bab 5, teks laporan. Submaterinya yaitu ada pengertian, ciri, dan struktur teks laporan. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sila simak dengan baik videonya. Selamat belajar. Apa itu teks laporan? Menurut KBBI, laporan adalah sesuatu yang dilaporkan atau berita. Jadi, teks laporan adalah teks yang berisi suatu laporan yang bersumber dari hasil pengamatan, observasi, atau juga dari hasil analisis. Tujuan teks laporan yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban ketika seseorang selesai melaksanakan suatu kegiatan, menganalisis suatu benda, menganalisis puisi, poster, dan sebagainya, untuk kemudian dibagikan kepada pembaca. Yang kedua, ciri-ciri teks laporan yaitu yang pertama, memberi informasi. Bahwa teks laporan itu bertujuan untuk memberi informasi sehingga pengetahuan pembaca bertambah. Yang kedua, informasinya bersifat faktual. Jadi informasi yang disampaikan dalam teks laporan bersifat fakta sesuai hasil dari kegiatan yang dilakukan. Dan ciri yang ketiga, bersifat objektif. Nah, artinya pada teks laporan ini tidak menekankan pendapat atau kesan penulis secara pribadi. Nah, ini ya. Kalian perhatikan ciri-ciri teks laporan ada 3, seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Pembelajaran hari ini yaitu ciri-ciri teks laporan. Tetapi untuk video tayangannya, video pembelajaran memang dimulai dari pengertian teks laporan. Nah, di sini kalian perhatikan ciri-ciri teks laporan. Yang pertama adalah memberi informasi, sama dengan seperti yang tadi disampaikan, informatif. Informatif itu bersifat untuk memberi informasi. Yang kedua, informasinya bersifat faktual. Faktual itu apa? Faktual itu sesuai dengan fakta, sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian yang ketiga, bersifat objektif. Objektif itu apa adanya, tanpa ditambah-tambahi, tanpa dikurang-kurangi, atau dibuat narasi untuk bisa menggiring opini, tidak, tetapi sesuai dengan fakta kenyataan yang sebenarnya, tidak ditambahi, tidak dikurangi, tidak digiring opininya. Lanjut. Adalah ciri-ciri teks laporan. Materi berikutnya yaitu struktur teks laporan. Nah, teks laporan tersusun atas yang pertama pendahuluan, yang kedua isi laporan, dan yang ketiga penutup. Berikut uraian lengkap dari struktur teks laporan.
Ya, yang pertama strukturnya pendahuluan. Pendahuluan pada teks laporan dimulai dari latar belakang kegiatan. Nah, yaitu berisi gambaran singkat mengenai kegiatan yang telah dilakukan serta alasan mengapa melakukan kegiatan tersebut. Di sini contoh dari latar belakang. Seba merupakan upacara tradisional yang biasa dilakukan masyarakat Baduy. Tradisi seba biasanya dilakukan dalam rangka menyampaikan rasa syukur atas hasil panen yang berlimpah dalam satu tahun. Nah, ini adalah alasan mengapa melakukan kegiatan tersebut. Nah, pendahuluan yang kedua yaitu objek kegiatan. Berisi penjelasan secara umum pihak mana saja yang terlibat serta bagaimana melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, contohnya, berdasarkan sejarahnya, seba sudah dilakukan oleh masyarakat Baduy dalam kurun waktu yang lama. Tradisi seba ini juga menjadi wujud kesetiaan dan ketaatan suku Baduy kepada pemerintah, baik pemerintah Kabupaten Lebak dan pemerintah Provinsi Banten. Nah, pendahuluan yang ketiga yaitu berisi tujuan kegiatan. Nah, berisi penjelasan maksud dari kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut. Nah, tujuan kegiatan seba ini apa? Secara umum, upacara seba memiliki tujuan berupa harapan, keselamatan, dan ungkapan rasa syukur. Nah, ini adalah struktur pendahuluan, bagian-bagiannya, dan contohnya. Nah, berikutnya struktur yang kedua yaitu isi laporan. Pelaksanaan upacara seba biasanya dilakukan setahun sekali, tepatnya pada bulan April atau Mei setelah ritual Kawalu yang merupakan masa berpuasa dan kegiatannya di daerah. Pemerintah akan menanggapi laporan KKBN tadi. Coba sekarang kita amati. Tadi disampaikan pengertian teks laporan adalah teks yang berisi laporan yang bersumber dari sebuah pengamatan, penelitian, observasi. Nah, apa yang diamati, apa yang diteliti, ini beragam, bermacam-macam. Ada yang isinya ini yang disebutkan salah satu budaya atau tradisi. Ada juga yang mengenai misalnya kondisi alam Kepada bupati, sebaliknya pihak pemerintah akan menyerahkan bingkisan kepada perwakilan warga. Isi laporan yang kelima berikut adalah peserta kegiatan, menyebutkan siapa yang terlibat pada kegiatan yang dilakukan. Contohnya, dalam pelaksanaannya, upacara seba diikuti oleh ribuan masyarakat Baduy luar dan Baduy dalam. Dua kelompok tersebut, masyarakat Baduy dibedakan dengan warna pakaiannya. Warna pakaian Baduy dalam yaitu pakaian putih, sedangkan Baduy luar menggunakan pakaian hitam. Nah, selanjutnya struktur yang terakhir yaitu penutup laporan, yaitu ringkas laporan pelaksanaan kegiatan serta memberi saran atau kekurangan ataupun perbaikan yang dapat menjadi evaluasi untuk kegiatan yang lainnya. Contohnya masih berkaitan dengan upacara seba tadi ya. Upacara seba tidak hanya menjadi wujud kesetiaan masyarakat adat Baduy terhadap pemerintah, tetapi juga sebagai bentuk pelestarian nilai-nilai budaya yang diwariskan turun-temurun. Kami berharap kegiatan ini dapat terus berlangsung setiap tahun sebagai salah satu warisan budaya yang penting, tidak hanya bagi masyarakat Baduy, tetapi juga bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Mohon maaf jika ada kesalahan penulisan atau penjelasan. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, sila tulis di kolom komentar. Untuk sumber referensi yang digunakan yaitu buku Bahasa Indonesia kelas 9, edisi kurikulum Merdeka, terbit Gavindo Media Pratama. Sampai jumpa di materi video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. itu ya, telah kita ketahui, kita ikuti pembelajaran yang tadi ditayangkan dalam video pembelajaran tadi terkait dengan pengertian teks laporan, kemudian ciri-ciri teks laporan, tujuan teks laporan, dan juga struktur teks laporan. Nah, untuk itu sekarang untuk menguji atau memberi tantangan kepada kita bagaimana kita di dalam memahami atau menyimpulkan, mendapatkan informasi
dari sebuah laporan satu kejadian atau kondisi alam, maka nanti kita akan melihat tayangan. Ada beberapa yang berkaitan dengan kondisi alam, kondisi suatu alam di daerah tertentu di Indonesia. Nah, kalian nanti akan coba mengamati informasi yang kalian dapatkan dari laporan kondisi alam itu apa. Kemudian judul dari laporan tersebut kira-kira yang relevan apa? Judulnya apa? Lalu apa saja yang dibahas dalam video tersebut? Masalah apa yang ditemui di dalam pembahasan video tersebut? Nah, untuk itu kita akan membuat kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 3 sampai 4 orang. Nah, yang ini Mas Beno, Cepi, Rizal, ini jadi satu kelompok. Nanti mejanya bisa digabungkan. Ada yang menghadap ke sini, ada yang menghadap ke sini. Kemudian ini yang 1, 2, 3. Ini jadi satu kelompok. Nanti bisa digabungkan mejanya. Kemudian ini 1, 2, 3, 4 jadi satu kelompok. Silakan bisa digabungkan mejanya. Saya bantu Mas digabungkan saja. Nah, sudah terbentuk kelompok-kelompoknya. Nanti kalian satu kelompok akan mendapati satu lembar untuk kalian bisa mengamati atau mendapatkan informasi dari laporan yang dibuat melalui tayangan video. Nah, salah satu di antaranya laporan tentang kondisi alam di salah satu daerah, di suatu daerah di Indonesia. Kemudian nanti ini kalian tulis nama anggota kelompoknya siapa saja. Lalu pertanyaannya, judul video yang relevan dengan tayangannya kira-kira apa? Kemudian topik atau materi yang disimak itu apa? Topiknya apa? Kemudian nomor 3, lokasi yang dibahas. Nama lokasi yang dibahas itu apa? Lalu masalah yang dibahas di dalamnya, dalam video itu membahas tentang apa permasalahannya. Kemudian pernyataan atau kalimat yang paling menarik dari video tersebut apa kira-kira? Kemudian informasi yang kalian temukan, informasi lain yang kalian temukan. Lalu pertanyaan yang terakhir, kata yang tidak kalian pahami di dalam video pembelajaran itu apa? Karena video pembelajaran atau tayangan laporan suatu kondisi alam yang satu dengan yang lain, kelompok yang satu dengan yang lain, ini akan mendapatkan video yang berbeda. Satu kelompok, satu lembar. Nanti akan saya putar tayangan videonya, kemudian kalian perhatikan pertanyaannya. Nah, ketika kalian mengikuti video tayangannya, kalian bisa sekalian menjawab pertanyaan. Video hanya saya putar sekali ya, maka kalian akan untuk bisa betul-betul bisa menyimak mencermati yang ada di dalam video tayangan. Diisi terlebih dahulu nama anggota kelompoknya. Untuk video yang pertama ini kami berikan kepada kelompok 1 yang terdiri dari Reno, Rizal, dan Jerry. Silakan dicermati videonya, kemudian nanti pertanyaan yang ada di dalam kolom tersebut diisi sesuai dengan pertanyaannya dan disesuaikan dengan video
yang ada. Pulau Flores, dari kejauhan ia tampak biasa, belah lautan biru. Tapi begitu kita menginjakkan kaki di tanah ini, semuanya seolah tampak berubah. Pulau ini seperti dunia paralel, alamnya liar dan berlapis-lapis. Gunung-gunung vulkanik berdiri megah. Pulau Flores, dari kejauhan ia tampak biasa, sebuah daratan panjang membelah lautan biru. Tapi begitu kita menginjakkan kaki di tanah ini, semuanya seolah tampak berubah. Pulau ini seperti dunia paralel, alamnya liar dan berlapis-lapis. Gunung-gunung vulkanik berdiri megah, memantulkan bayangan di atas danau yang menyimpan legenda. Sedangkan hutan tropisnya yang lebat menyembunyikan spesies yang tak ditemukan di tempat lain di dunia. Bawah lautnya adalah rumah bagi hiu paus, parimanta, dan karang-karang raksasa yang menyala dalam warna-warna surgawi. Tapi Flores bukan hanya soal keindahan. Di balik alam megahnya ada sejarah manusia yang membuat para arkeolog dunia terdiam, karena di sini ditemukan Homo floresiensis, manusia purba mungil, yang menjungkir balikkan teori evolusi dunia. Bayangkan, hewan yang hidup sejak jutaan tahun lalu masih berkeliaran bebas hari ini. Ini bukan di film fiksi, tapi nyata, dan hanya ada di satu tempat di dunia ini. Inilah sang naga purba, Komodo, penjaga terakhir masa lalu. Di ujung barat Pulau Flores, ada sebuah gugusan pulau kecil yang menyimpan satu makhluk paling misterius yang pernah dikenal manusia, ialah Varanus komodoensis. Makhluk ini bukan hanya sekedar kada besar, ia adalah predator yang mendominasi sejak zaman es. Panjangnya bisa mencapai 3 meter, dengan air liur beracun mematikan dan penciuman super tajam yang bisa mendeteksi darah dari jarak 10 km. Ia diam, lalu menyerang dalam sekejap. Komodo hanya ditemukan di Taman Nasional Komodo, yaitu Pulau Komodo, Rinca, Padar, dan sebagian kecil di Pulau-Pulau Flores. Tempat ini bukan hanya surga bagi satwa liar, tapi juga surga pemandangan bak dunia lain. Bukit savana berpadu dengan laut turquoise, menciptakan lanskap yang tak akan terlupakan. Tapi ada satu hal yang membuat kita wajib menjaga mereka. Komodo adalah satu-satunya naga yang tersisa di bumi ini, dan mereka kini menghadapi ancaman nyata. Perubahan iklim, pembangunan, dan penurunan populasi mangsa menjadi ancaman utama keberadaan mereka. Episode ini bukan hanya mengenalkan makhluk purba ini, tapi juga mengajak kita melihatnya dengan mata baru, sebagai simbol alam liar yang tak boleh hilang dari peta dunia. Ada sebuah danau yang bisa berubah warna, bukan karena cahaya, tapi karena kekuatan tak kasat mata. Disinilah, di puncak gunung yang diselimuti kabut, tersimpan danau sakral yang dipercaya sebagai tempat bersemayamnya arwah manusia di masa lalu. Terletak di puncak Gunung Kelimutu pada ketinggian 1639 meter di atas permukaan laut, tersembunyi 3 kawah danau yang sangat tak biasa. Inilah Danau Kelimutu. Secara ilmiah, perubahan warna ini disebabkan oleh kandungan mineral dan aktivitas vulkanik. Tapi siapapun yang datang pasti setuju bahwa Kelimutu adalah tempat yang memiliki energi yang berbeda. Bayangkan, hidup di sebuah desa yang bangunannya bukan hanya rumah, tapi juga batu-batu besar, tempat roh nenek moyang yang dipercaya bersemayam. Di sini, zaman tidak berjalan maju, ia tetap tinggal, berdiri megah dalam bentuk megalit dan tradisi. Di pedalaman Flores Barat, tersembunyi 2 desa adat yang menolak tunduk pada zaman modern. Ialah Desa Bena dan Kololela. Desa-desa ini terletak di lereng Gunung Ineri, dikelilingi oleh hutan lebat dan hamparan savana. Rumah-rumah adat berdiri berjejer, beratap ilalang, dan di antara mereka
tegak berdiri batu-batu besar megalit yang disusun sejak ratusan tahun lalu. Masyarakat di sini hidup berdampingan dengan roh leluhur yang dipercayai menghuni batu-batu suci itu. Setiap batu punya nama, cerita, bahkan peran dalam kehidupan sosial mereka. Upacara adat, pesta panen, hingga penyembuhan penyakit, semua berpusat pada kekuatan spiritual dari batu-batu ini. Meski terpencil, kebijaksanaan lokal mereka sangat modern, menjaga hutan, menghargai alam, dan menjaga keseimbangan hidup. Mereka tidak melawan waktu, mereka hidup bersamanya. Di Flores, kehidupan tidak hanya berjalan di alam nyata, tapi juga berdampingan dengan dunia roh dan para leluhur. Apa sebenarnya makna di balik ritual-ritual kuno ini? Apakah hanya tradisi atau ada kekuatan yang benar-benar hidup di dalamnya? Flores bukan hanya pulau dengan lanskap menakjubkan saja, tapi juga tanah spiritual yang dalam. Hingga kini, masyarakat adat di banyak bagian Flores masih memegang teguh kepercayaan leluhur yang dikenal sebagai agama tradisional. Sebuah kombinasi antara animisme, dinamisme, dan spiritualitas. Mereka percaya bahwa segala yang ada di alam, gunung, batu, sungai, bahkan angin pun memiliki roh atau jiwa. Leluhur yang telah tiada masih hadir dan menjaga keturunannya. Setiap tempat memiliki penunggunya dan ritual-ritual tertentu harus dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Di episode selanjutnya, kita akan menyusuri kedalaman tanah Flores yang menyimpan jejak masa lalu, yang menakjubkan, dan kisah manusia purba yang misterius. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Itu ya, untuk kelompok 1, silakan bisa dikerjakan sekarang, bisa diisi sekarang. Apa saja yang muncul pertanyaan di kolom-kolom tersebut, kemudian jawabannya kalian menyesuaikan dengan tayangan yang baru saja kalian saksikan. Kemudian selanjutnya kelompok 2, jadi Deza dan Hanifah. Untuk videonya silakan dicermati dengan baik. Nanti kalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada disesuaikan dengan isi dari video tersebut. Di ujung timur Indonesia, di antara Laut Seram dan Samudra Pasifik, terbentang gugusan pulau-pulau kecil yang membentuk mozaik surgawi. Tempat ini bukan sekedar peta dan bukan sekadar nama. Ia adalah legenda yang hidup sejak jutaan tahun lalu. Ialah Raja Ampat. Terima kasih. Siapa? Raja Ampat terdiri dari 4 pulau besar utama, yaitu Pulau Waigeo, Batanta, Sapawati, dan Miso. Semuanya menjadi jantung bagi ribuan pulau-pulau kecil yang tersebar bagai bintang di lautan. Namun tahukah kamu, di balik keindahan itu tersembunyi kisah asal-usul yang jarang diceritakan. Dahulu kala, konon ada 4 telur naga ditemukan oleh seorang wanita di tepian sungai. Kemudian dari telur-telur itu menetaslah 4 raja, yang kemudian berkuasa atas 4 pulau besar di wilayah ini. Dari legenda itulah, nama Raja Ampat lahir, tanah 4 raja penjaga surga di timur Indonesia. Namun di balik mitos dan cerita rakyat itu, Raja Ampat bukan hanya kisah tentang masa lalunya, tapi ia adalah tempat di mana manusia dan alam masih berbicara dalam bahasa yang sama. Sebuah surga yang awalnya pernah dianggap tak tersentuh. Di Raja Ampat, batas antara laut dan darat nyaris tak terlihat. Di mana laut berhenti, hutan
ciptaannya mulai bernafas, dan di antara keduanya, kehidupan di dalamnya berlipat ganda. Di bawah permukaan airnya, terbentang dunia yang begitu menakjubkan. Di sini, ada lebih dari 1.500 spesies ikan, 500 jenis karang, dan makhluk-makhluk laut lain yang tak ditemukan di tempat lain di bumi. Inilah titik di mana Samudra Pasifik, Laut Seram, dan Laut Halmahera bertemu. Salah satu pusat keanekaragaman hayati laut dunia, tempat kehidupan berawal dan terus diperbarui setiap hari. Mulai dari pepohonan yang menjulang di Waigeo hingga hutan kars di Misoro yang menjadi rumah bagi cendrawasih merah, burung surga yang menari di pagi hari. Disinilah alam menulis puisi tentang kehidupannya dengan sayap, cahaya, dan suara. Di antara akar-akar pohon dan pasir pantai, hidup juga ribuan spesies kecil yang menjaga keseimbangan besar, kepiting kelapa, kadal arboreal, hingga kupu-kupu endemik yang hanya bisa kita temukan di sini, sebuah laboratorium alam yang tak tergantikan. Namun dalam keindahannya yang sempurna ini, mulai tampak tanda-tanda gangguan kecil. Sungai yang membawa lumpur ke laut, suara mesin yang menggantikan kicau burung. Ini isyarat bahwa keseimbangan ini tak selamanya abadi. Raja Ampat memang masih terlihat seperti surga, tapi jika kita menatapnya lebih dalam, ada bayangan yang mulai bergerak di bawah permukaannya. Setiap surga selalu punya bayangannya sendiri, dan di Raja Ampat, bayangan itu datang bukan dari alam, melainkan dari tangan manusia. Salah satunya adalah Pulau Gag, sebuah titik kecil di gugusan Raja Ampat. Pernah menjadi saksi bagaimana keindahan bisa dirusak demi logam berkilau bernama nikel. Dulu, airnya sebening kristal, pohon-pohonnya memantulkan hijau yang sempurna. Tapi kemudian, datanglah mesin, maka datanglah keserakahan. Bumi yang dulu subur mulai terkoyak, dan surga ini perlahan kehilangan warnanya. Mereka bilang, tambang sudah berhenti, tapi benarkah begitu? Atau mungkin hanya tertidur dan menunggu saatnya untuk kembali? Di balik karang dan di antara gugusan pulau yang sepi, terdapat suara yang jarang terdengar. Suara dari ujung negeri, dari mereka yang hidup berdampingan dengan laut sejak lahir. Bagi mereka, laut bukan hanya tempat mencari makan, tapi rumah, sekolah, dan bagian dari kehidupan yang tak tergantikan. Mereka percaya laut punya roh, dan karang adalah jantung dari bumi yang harus dijaga. Dalam kesederhanaan mereka, tersimpan kebijaksanaan yang jauh lebih besar dari kata-kata. Namun tak mudah menjadi penjaga surga di masa kini. Ketika ombak membawa kabar tentang tambang, pariwisata massal, dan izin yang datang dari jauh, mereka sering hanya bisa menatap tanpa bisa bersuara keras. Suara-suara ini mungkin kecil, tapi ketika bergema bersama, ia bisa mengguncang dunia. Di ujung surga ini, manusia dan alam masih saling membaur, meski di tengah gempuran zaman yang tak pernah berhenti. Surga ini sedang menunggu pilihan kita. Apakah kita akan menjaganya atau membiarkan bayangan itu tumbuh menjadi kegelapan yang tak bisa dipadamkan lagi? Itu ya, kelompok 2 tadi sudah jaringannya. Kemudian kalau kalian pernah mengikuti yang viral akhir-akhir ini, dewasa ini, ada satu tayangan video di YouTube pesta babi. Ada yang pernah melihat? Pernah. Nah, tadi yang disampaikan di Raja Ampat ini, salah satunya menyinggung terkait dengan hal itu. Hutan-hutan yang kemudian dibuka untuk keperluan nikel atau apa, tapi tanpa mempedulikan ekosistem yang ada di sekitar. Kemudian kita lanjut pada kelompok 3, kelompoknya Monica, Giovanni,
diamati, dicermati video yang akan saya putar mengenai tentang apa, nanti kemudian kalian isi kolom-kolom yang ada di situ disesuaikan dengan isi dari video tayangan. Di ujung Pulau Jawa tersembunyi sebuah surga yang nyaris terlupakan, sebuah kepulauan yang menunggu untuk kembali ditemukan. Air sebening kristal, terumbu karang yang hidup berwarna-warni, dan dunia bawah laut yang seakan bercerita tentang keajaiban yang tak tergantikan. Namun keindahan ini bukan hanya tentang alam. Di baliknya ada budaya, kehidupan, dan cerita manusia yang berpadu dengan lautan. Inilah perjalanan menuju Karimun Jawa, permata tersembunyi Indonesia, yang siap mengajak kita menyelami keajaiban di pelukan alam. Hanya sekitar 80 km dari pesisir Jawa Tengah, tersembunyi sebuah gugusan pulau yang masih tak banyak diketahui. Karimun Jawa, sebuah surga kecil, jauh dari hiruk-pikuk kota yang menyimpan pesona alami, menanti untuk dijelajahi. Tersebar lebih dari 20 pulau, Karimun Jawa bagaikan dunia lain di lepas pantai Jawa. Lokasinya yang terpencil menjadikannya sebuah tempat di mana waktu seakan berjauh dan garis pantai yang masih murni tanpa sentuhan berlebihan. Inilah permata yang terlupakan, sebuah keajaiban yang menunggu untuk kembali ditemukan. Di balik permukaan lautnya yang jernih, Karimun Jawa menyimpan sebuah kerajaan bawah laut, terumbu karang yang masih hidup, yang tak ternilai. Namun bukan hanya bawah lautnya yang memikat, Karimun Jawa menawarkan pantai-pantai yang memanjakan mata. Dari teluk-teluk kecil yang tersembunyi hingga hamparan pasir putih sepanjang garis pantai, setiap sudutnya adalah tempat untuk melepaskan lelah dan meresapi keheningan. Bagi para pencinta petualangan, Karimun Jawa adalah surga. Snorkeling, diving, hingga sekadar berenang di perairan jernih membuka pintu menuju dunia lain, dunia penuh keajaiban yang membuat kita semakin sadar betapa berharganya kehidupan laut yang harus kita jaga. Keajaiban Karimun Jawa tak hanya terletak pada laut dan pantainya. Di balik pesonanya, kehidupan masyarakat lokal menyambut setiap langkah. Dari menjelajahi hutan bakau yang tenang hingga menyapa desa tradisional dengan keramahan sederhana, semuanya membawa kita lebih dekat pada denyut kehidupan pulau. Di sini waktu berjalan lebih lambat. Karimun Jawa adalah tempat yang sempurna untuk melepaskan diri dari hiruk-pikuk. Setiap hembusan angin laut, setiap debur ombak yang lembut seolah mengajarkan kita untuk berhenti sejenak, bernapas, dan benar-benar merasakan ketenangan. Lebih dari sekadar destinasi wisata, Karimun Jawa adalah rumah bagi budaya dan tradisi yang masih terjaga. Dari festival raya hingga musik yang dimainkan dengan penuh keceriaan, setiap momen adalah refleksi dari keaslian dan kehangatan masyarakat pulau. Di balik pesona Karimun Jawa, ada tanggung jawab besar yang harus dijaga. Setiap langkah wisatawan dapat memberi dampak, baik menjaga ataupun merusak. Karena itu, pariwisata berkelanjutan menjadi kunci agar surga ini tetap lestari untuk generasi mendatang. Berbagai inisiatif lahir dari cinta akan alam, dari pelepasan tubing penyu, penanaman mangrove, hingga program pemantauan terumbu karang. Semua dilakukan bersama masyarakat, pegiat lingkungan, dan wisatawan yang peduli. Karimun Jawa membutuhkan kita semua. Hanya langkah sederhana, tidak membuang sampah sembarangan, tidak menyentuh karang, dan mendukung usaha lokal. Dengan begitu, kita bukan sekedar penikmat, tapi juga penjaga keajaiban pulau ini. Dari laut biru yang berkilau, hutan hijau yang rimbun, hingga budayanya yang penuh warna, Karimun Jawa adalah permata yang menunggu untuk ditemukan. Sebuah surga yang sederhana, namun menyimpan keajaiban tak ternilai. Bayangkan saat kamu menyelam di lautan penuh kehidupan, bersantai di pasir putih yang seolah tak berujung, atau sekadar duduk menikmati senja yang membungkus pulau ini dengan warna keemasan. Karimun Jawa bukan hanya tempat, ia adalah pengalaman yang menyentuh jiwa. Kini saatnya, lepaskan sejenak hiruk-pikuk kehidupan. Biarkan alam Karimun Jawa merangkulmu, memberi kedamaian yang tak tergantikan. Datang rasakan dan jadilah bagian dari cerita keajaiban yang terlupakan ini. Surga itu nyata dan dia menunggu di Karimun Jawa. Keajaiban tidak selalu jauh,
kadang ia ada di seberang laut yang menunggu kita untuk menghampirinya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Cukup singkat ya untuk video yang terakhir ini, video kelompok 3. Masing-masing tayangan videonya berbeda pulau juga. Ada yang di sebelah timur Indonesia, ada yang di tengah. Kemudian tadi juga ada yang bersinggungan dengan yang sedang viral hari ini atau akhir-akhir ini, yaitu pesta bakti. Di Pulau Papua mereka merasa ditinggalkan, tidak diajak bicara terkait dengan apa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang saya boleh mengatakan tidak bertanggung jawab, karena ini berusaha alam yang mana itu akan dapat berdampak buruk bagi kehidupan ekosistem di sekitar. Baik, sepertinya sudah selesai semua ya? Sudah. Kemudian dengan apa yang tadi kita bahas mengenai dengan teks laporan, ciri-ciri, tujuan teks laporan, struktur teks laporan, sudah paham semua? Alhamdulillah. Barangkali ada yang mau tanya atau yang kurang jelas? Cukup? Baik, kalau begitu pada kesempatan berikutnya, pada pertemuan berikutnya kita akan membahas melakukan kegiatan reportase. Jadi kita akan melakukan kegiatan yang meliput suatu peristiwa atau kejadian langsung dari tempat kejadian peristiwa itu. Apa saja yang harus kita persiapkan atau apa pengertian dari video reportase dan sebagainya. Alhamdulillah, terima kasih atas kebersamaan hari ini. Kita sambung pada pertemuan berikutnya. Semoga senantiasa mendapatkan kesehatan dan keselamatan dalam menjalankan segala aktivitasnya. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.